ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir bersama-sama sebagaimana biasanya di setiap Ahad yang keempat kita bersama-sama belajar, saling memberikan nasihat, saling memberikan peringatan, karena saling menasihati dan mengingatkan sebagai kebutuhan seorang muslim, sebagai kebutuhan bagi setiap orang-orang yang beriman. Dan saling mengingatkan dan terus kita mencari nasihat-nasihat yang bermanfaat, itu akan memberikan kehidupan bagi hati, memberikan faidah-faidah yang sangat luas, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surah 51 ayat 55. Allah Ta'ala mengingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, dan hendaklah kalian senantiasa memberikan peringatan, hendaklah kalian saling mengingatkan, sebab fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena dengan memberikan peringatan, memberikan nasihat, saling mengingatkan, memberikan manfaat yang sangat besar bagi seorang muslim, dan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi seorang muslim untuk memberikan waktu, untuk memberikan ruang. Ya, harus ada waktu, harus ada ruang untuk mendapatkan nasihat-nasihat, untuk mendapatkan wasiat-wasiat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita, lanjutan dari wasiat Imam Ibrahim bin Adham tentang 10 perkara penghalang doa atau 10 sebab terhalangnya doa. Dan yang kita sampaikan di kalimat nasihat yang terakhir, yaitu
sebabnya adalah kalian yakin bahwa kematian akan datang kepada kalian, namun tidak pernah mempersiapkan bekal-bekal untuk kematian. Yakin kematian akan menimpa kita, yakin kematian akan menjemput kita, dan kita yakin kita juga akan mengalami kematian. Namun kita tidak pernah mempersiapkan bekal-bekal yang serius untuk kematian. Nah, itu yang menyebabkan kenapa doa itu tertolak, kenapa doa itu tidak dikabulkan oleh Allah. Maka pengajian-kajian kita pada bulan yang lalu, kita mengkaji tentang wasiat dari Nabi SAW agar kita sering-sering mengingat kematian, agar kita sering-sering mengingat kematian. Lah yang perlu diingat dari peristiwa kematian yang harus sering kita ingat, harus sering kita ingat, itu ada 4. Yang harus sering-sering kita ingat dari kematian itu ada 4. Yang pertama, yang perlu kita ingat dan sering-sering diingat dari kematian adalah al-maut huwa al-haq. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Itu yang pertama. Ya, kematian itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Ya, ini itu pasti terjadi, dan itu sudah kita pelajari di kajian yang telah lalu. Yang kedua, yang perlu kita sering ingat-ingat dari kematian, yang kedua adalah tidak ada yang mengetahui dengan pasti. Ulang lagi, tidak ada yang mengetahui. Ini yang perlu kita ingat-ingat, betul-betul kita ingat-ingat, karena dengan mengingat peristiwa kematian pada poin yang kedua ini, seseorang itu akan waspada, memiliki sikap hati-hati. Ya, jadi kematian itu bisa terjadi ya kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Itu kematian, Pak. Jadi nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngerti kapan dia mati. Yang kedua, di mana eksekusi kematian itu akan dia alami. Yang ketiga, dalam kondisi apa Allah mematikan kita. Beberapa hari yang lalu ada saudara kita di Surabaya, daerah dekat Pakesangan situ. Jadi ada ibu-ibu itu linglung karena kematian putrinya. Karena subhanallah, sangat tidak disangka. Jadi sang putri ini ngajak keluarganya, ayo besok kita makan-makan di rumah makan Surabaya. Ya, yang ngatur dia, yang ngatur si putri ini, yang nyupiri putri ini, gitu. Gak sakit sama sekali, Pak, dan gak punya riwayat sakit. Maka disepakati harinya, setelah itu berangkat bersama ibunya, bapaknya, dan saudara-saudara yang berangkat dijemput sama si putri ini. Nah, begitu sudah makan di warung, ceritanya ini kesedak nih, keselak. Sing waktu hati-hati keselak. Nah, saya kena batuk kering ini sampai 3 bulan.
bulan gak mari-mari. Jangan ngaji rentok ngotot didik. Ya rentok repot nih ngotot makanya. Enggak serius kalian ngombe ini. Lanjut dengan nek gak ngototi ngaji ini kena-kena turu. Lah ya serba repot ngaji ini. Ya sepengertian lah. Ya setelah kesekali minum selesai nggak ada masalah. Jadi normal biasa sehat walafiat itu sekali mundur udah nggak apa-apa tadi kesedap ya biasa pun normal pulang ya. Begitu pulang batuk ini kok langsung kados kejang. Jadi matanya itu sudah melirik katanya. Nah, begitu panik terus akhirnya ditengguluk sama ibunya itu ke mobil. Kan kalau membawa orang hidup dengan orang yang sudah blok itu kan beda rasanya. Begitu keluar dari pintu rumah itu kayak blok pun napa niku jenenge wis lemes total. Tadinya mosok wis mati anak ini. Dibawa mobil dibawa ke Surabaya. Setelah selesai ibunya mau nyusul, kamu berangkat duluan biar ini segera ditangani. Sampai di rumah itu sambil nata-nata rumah itu bayangannya mudah-mudahan anakku selamat. Akhirnya ibunya nyusul itu ke rumah sakit yang beda gitu. Saking bingungnya. Jadi si sakit di kawan ini Budi itu Polda itu nama Bayangkara, ibu ini waru ngenteni jadi ruangan itu. Mudah-mudahan anakku gak mati, mudah-mudahan aku setungan itu tentu. Akhirnya ditelepon sama anaknya yang nganter tadi itu. Ya sebenarnya putrinya sudah meninggal gitu. Jadi jam 11 malam itu kalau berkenalan terus melancong ke mereka. Setelahnya selesai, ibunya nyelenggong. Jadi duduk sedinotek di kursi yang sama ini betul pindah-pindah dengan mengucapkan anakku loro mati. Jadi pripun yang linglung kata. Jadi dia belum bisa terima kalau anaknya itu meninggal sampai beberapa hari. Masya Allah, inilah peristiwa-peristiwa kematian. Inilah peristiwa-peristiwa kematian yang tidak diduga sama sekali. Beberapa waktu yang lalu juga tentang ini tetangga saya situ Kare sana habis kerja bakti. Setelah itu ngetus keringet. Saya berangkat taklim nyapa bapak ini. Mantun habis olahraga apa deh? Ustaz, habis kerja bakti. Berangkat, siap. Saya berangkat. Saya pulang. Itu sudah ada tenda kematian. Saya pulang pengajian. Dan Pak D tadi yang saya sapa itu yang meninggal. Coba bayangkan betapa cepatnya kematian. Gak pakai sakit lah. Jadi habis dengan ngetus keringet itu sambatan perutnya agak mules. Akhirnya ambil dari istrinya untuk check up ke Delta Surya. Aku tak check up dengan dokter sih. Istrinya mau ikut tidak boleh. Terus tidak usah check up dulu langsung pulang, enggak nanti. Terus tidak usah ikut. Jadi istrinya mau ikut itu tidak boleh. Akhirnya berangkat dia ke rumah sakit. Jarak nggak sampai 1 jam. Ditelepon dari rumah sakit katanya bapak minta ditemani. Padahal sampun situ. Padahal sudah meninggal. Lah, Masya Allah. Lah ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala wonten di surat 31 ayat 34. Allah katakan apa? La tadri bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu dengan pasti di bumi mana dia akan mengalami kematian. Pun itu yang perlu kita ingat-ingat, Pak. Jadi kematian itu
resolusinya itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Kapan saja, di mana saja. Dan kemarin sudah kita utarakan. Yang ketiga, yang ketiga yang perlu kita selalu ingat dalam peristiwa kematian ini adalah la mafarra minal maut. La mafarra minal maut. Masya Allah, tidak ada yang bisa lari ketika ajal itu sudah tiba, ketika ketetapan kematian sudah datang, ketika ajal sudah ditetapkan, hari ini meninggal, hari ini harus keluar dari dunia, hari ini kehidupan berakhir, maka tidak ada yang bisa lari dari peristiwa kematian ini. Tidak ada satu tempat yang bisa kita jadikan persembunyian untuk menghindar dari yang namanya kematian. Tidak ada satupun tempat yang selamat yang bisa kita jadikan tempat bersembunyi, yang kita jadikan tempat untuk berlindung dari yang namanya kematian. Semua apa yang ada ini gak ada manfaatnya. Semua yang ada tidak ada manfaatnya. Obat dari dokter tidak berfungsi. Alat-alat yang dimiliki oleh rumah sakit tidak berguna. Ketika ajal sudah tiba, semua peralatan ini nggak ada fungsinya sudah. Dan tidak ada seorang dokter pun mampu menyelamatkan jiwa seseorang ketika ajal itu sudah tiba. Dan tidak ada tangisan-tangisan dari orang-orang yang dicintainya yang bisa menghentikan prosesi kematian. Masya Allah, tidak ada tempat untuk berlari, tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada tempat untuk berlindung dari peristiwa kematian ketika ajal itu sudah tiba. Dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, sekalipun engkau berada di dalam benteng-benteng yang sangat kuat dan dijaga oleh penjaga-penjaga yang setia, kematian akan datang kepadamu dan ajal itu akan menerkam kita. Tidak bisa ditunda, tidak bisa dikurangi, tidak bisa diundur, dan tidak bisa dihindari. Mari kita simak ayat-ayat tersebut. Pertama, kita lihat surat 4, surat An-Nisa ayat 78. Surat 4 ayat 78. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
dimanapun kamu tinggal, yudrikumul maut, kematian itu akan mendatangi, kematian akan mendapati, ainama walau kuntum fi burujin musyayyadah, sekalipun engkau berada di dalam benteng-benteng yang sangat kokoh, sekalipun engkau berada di dalam benteng-benteng yang sangat kuat, namun kematian itu akan menemuimu, kematian itu akan mendapatimu. Ainama takunu yudrikumul maut, dimanapun kamu berada, dimanapun kamu tinggal, kematian akan menemuimu, sekalipun engkau berada di dalam benteng-benteng yang sangat kuat. Begitu informasi yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang dahsyatnya kematian ini. Yang kedua, ibu bapak bisa lihat di surat 62. Ibu bapak bisa lihat di dalam surat 62 ayat 8. Ayat 8, yaitu di dalam surat Jum'ah. Surat Jum'ah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul, katakan Muhammad, sampaikan Muhammad kepada umatmu, sampaikan kepada para pengikutmu. Apa yang perlu disampaikan? Innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tafirruna minhu, yang kalian lari darinya. Perhatikan, sesungguhnya kematian yang kamu berusaha lari, yang kamu berusaha menghindar dari kematian itu, fa innahu mulaqikum, kematian itu pasti akan menemuimu, kematian itu pasti menjumpaimu, pasti menjumpaimu, pasti menemukanmu. Masya Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwa kalau memang ajal itu sudah tiba, seseorang itu tidak bisa menghindar, seseorang itu tidak bisa terlepas dari kematian. Pada kenyataannya kan begitu. Kenapa Allah mengatakan yang kamu berupaya lari? Ikhtiar yang kita lakukan, setiap kali ada orang sakit, ya setiap kita sakit, anak kita sakit, keluarga kita sakit, pasti kita bawa lari ke dokter atau kita bawa lari ke rumah sakit. Perhatikan, begitu kita sakit datang ke dokter, begitu kita sakit datang ke perawat, oleh perawat dikasih rujukan ke dokter, ternyata dokternya juga tidak sanggup, dikasih rujukan ke rumah sakit terdekat supaya mendapat penanganan. Ternyata rumah sakit terdekat yang tadi dirujuk oleh dokter itu juga tidak sanggup, dikasih rujukan ke rumah sakit daerah yang lebih besar, yang lebih lengkap. Di rumah sakit daerah pun ternyata tidak sanggup, dikasih rujukan ke rumah sakit yang lebih canggih lagi, yang lebih lengkap lagi, yang lebih bagus lagi. Begitu masuk ke ruangan, kematian tiba. Kalau sudah ajal, itu tidak ada satu rumah sakit pun yang sanggup menyelamatkan jiwa seseorang. Tidak ada satu alat-alat apapun yang dimiliki oleh manusia untuk menyelamatkan orang dari kematian.
kematian. Tidak ada satupun obat-obat yang mujarab untuk selamat dari kematian. Makanya seorang ulama berdoa. Gimana doanya? Allahummarhamni yauma la yanfa'ud dawa'ut tabib wala bukaul habib. Ya Allah, berikan aku rahmat-Mu, rahmatilah aku. Allahummarhamni, ya Allah, berikan rahmat kepadaku, berikan kasih sayang kepadaku. Yauma la yanfa'ud dawa'ut tabib, pada hari di mana obat-obat dokter tidak bermanfaat, di mana wala bukaul habib, dan juga tangisan-tangisan orang yang mencintaiku tidak lagi bermanfaat. Berikan rahmat kepadaku pada hari di mana hari itu obat-obat dokter tidak berguna, tangisan orang-orang yang mencintaiku pun tidak bermanfaat. Hari apa yang dimaksud? Hari kematian. Tidak peduli siapa yang nangis, tidak peduli berapa anakmu, tidak peduli bagaimana kondisi istrimu, tidak peduli. Subhanallah, satu peristiwa yang luar biasa menguras perhatian, tangisan para pentakziah, ketika ada salah seorang ustadz kita, ini teman akrabnya Ustadz Abdul Ghani dulu, kalau panjenengan masih ingat Ustadz Abdul Ghani yang dari Sepanjang, yaitu teman akrabnya. Beliau tinggal di Lebo sana, daerah Lebo. Jadi beliau punya putra itu 4, masih kecil-kecil semua. Terus istrinya dalam kondisi mengandung putra yang kelima. Jadi anak papat itu saya cilik-cilik dari motor sing SMP ruwajak, ngertos racak. Nek jare wong Jawa tercel. Ruwajak, 4 anak itu kecil-kecil, masih SD semua. Yang satu belum sekolah. Lah istrinya dalam kondisi mengandung. Ajal tiba, tidak peduli keadaan. Ya Allah, tidak peduli keadaan. Lalu kandungannya sudah tua nih. Nek di logika kok gak ngenteni. Ajal begitu tiba, tidak nunggu orang ini istrinya melahirkan dulu, tidak nunggu anak-anaknya besar dulu. Itulah rahasia ajal. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini pun diingat-ingat. Namun demikian, ayat-ayat ini jangan dijadikan dalil mutlak yang kemudian ketika ada suaminya dalam kondisi sakit, lalu tidak usah dibawa ke rumah sakitnya. Nanti khawatirnya ajalnya di sana. Kita khawatir bukan jadikan dalil. Namun ini sebuah ikhtiar yang harus dilaksanakan. Namun demikian kembali, begitu kalau memang sudah ajal itu tiba, begitu ajal ini akan datang, maka hari itu engkau bawa lari kemana saja. Alat-alat apapun yang ditempelkan ke dalam badanmu, itu semua tidak ada manfaatnya. Ketika ajal itu sudah tiba, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak kenal waktu. Masya Allah. Walaupun di rumahnya atau di rumah sakit, ruangan khusus ditulis di luar, tidak boleh masuk kecuali yang berkepentingan. Dijaga dengan penjagaan yang ekstra ketat.
dokter dengan segala macamnya disiapkan untuk mendampingi orang yang akan meninggal ini. Kematian tidak bisa dihindari. Ini yang perlu kita ingat. Ini yang perlu kita sadari dan sering-sering diingat kata Nabi. Ingatlah dan sering-sering kamu ingat bahwa kematian tidak akan bisa dihindari. Kematian tidak bisa diingkari. Lari kemanapun engkau pergi, bersembunyi kemanapun engkau tinggal, kematian akan menjemputmu dan ajal akan terjadi di sana. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang sangat menegangkan. Kemudian Allah juga jelaskan dalil yang ketiga, yaitu surat 75. Surat 75. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qiyamah, surat Al-Qiyamah, surat 75, ya, pada ayat 26 sampai ayat 30. Ini peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang disebut dengan peristiwa syakaratul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq." Kalla, sekali-kali tidak. Idza balaghatit taraqi, apabila roh sudah sampai pada kerongkongan, apabila ajal sudah sampai kerongkongan, Masya Allah, maka pada saat seperti itu wakilah dikatakan kepada semua makhluk, dikumandangkan kepada semua makhluk saat roh sudah ada di kerongkongan, maka terbelalak. Nafas sudah tidak lewat jalur yang semestinya. Mulut terbuka, nafas terengah-engah. Roh sudah ada di kerongkongan. Kalau sudah demikian, dikatakan kepada semua manusia, siapapun dia, apapun kedudukannya, setinggi apapun jabatannya, dikatakan kepadanya, wakila man raq. Jika roh sudah ada di kerongkongan seperti ini, siapa yang bisa mengobatinya? Ketika roh sudah di kerongkongan, ketika roh sudah di kerongkongan, ketika nyawamu sudah ada di kerongkongan itu, manro, kalimat manro itu dari kalimat ruqyah. Siapa yang bisa mengobati? Siapa yang bisa menyembuhkan? Siapa yang bisa mengembalikan roh ke tempat semula? Manro, ketika roh sudah di kerongkongan, manro, rumah sakit mana yang siap menampung? Dokter spesialis apa yang bersedia menerima? Obat apa yang bisa dikonsumsi? Tangisan siapapun yang menjerit-jerit di sana, wakila manro.
Ketika roh sudah di kerongkongan, siapa yang bisa menolong? Siapa yang bisa sanggup untuk mengobatinya? Man roh. Maka dikatakan berikutnya, wa dhanna annahul firaq. Maka di hari itu dia sadar, di hari itu dia yakin apa? Itulah hari perpisahan. Ya Allah, itulah hari apa? Perpisahan. Saatnya kita berpisah dari keluarga kita. Kita berpisah dari istri, istri berpisah dari para suami, orang tua berpisah dengan anak, anak pun berpisah dengan orang tuanya, berpisah dengan teman-teman karibnya, berpisah dengan tetangga kanan kirinya, berpisah dengan kerabat-kerabatnya. Wa dhanna annahul firaq. Dia baru sadar, dia baru yakin inilah hari perpisahan. Saat terakhir engkau menatap wajah-wajah mereka. Saat terakhir kita pun menyaksikan wajah itu yang terakhir kali. Wa dhanna annahul firaq. Hari itu akan datang kepada kita masing-masing nanti. Setelah itu Allah jelaskan, begitu sudah masuk peristiwa prosesi pencabutan ruh, wal tafatis saqu bis-saq. Bertautlah betis kanan dan betis kiri. Yang mengisahkan apa Bapak Ibu? Dahsyatnya syakaratul maut. Betapa beratnya peristiwa syakaratul maut. Wal tafatis saqu bis-saq. Bertautlah betis kanan dengan betis kiri, yang menunjukkan dahsyatnya dan begitu mengerikannya peristiwa syakaratul maut. Rasulullah SAW, Rasulullah SAW, manusia terbaik, manusia terbaik yang dosanya sudah dimaafkan, itu mengalami peristiwa syakaratul maut. Di dalam beberapa riwayat diceritakan detik-detik menjelang ajalnya Rasulullah SAW, beliau minta kepada Aisyah, minta wadah yang diisi dengan air, minta wadah. Ya Aisyah, tolong ambilkan aku air dan letakkan di atas wadah yang agak besar. Maka Ummul Mukminin Aisyah pun mengambil air itu dan diberikan kepada Nabi. Lalu Nabi SAW mencelupkan kedua telapak tangannya di air itu. Seraya selesai, beliau usapkan pada wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Seraya mengatakan, La ilaha illallah, innal maut la syakarat. Sesungguhnya kematian itu benar-benar ada sekaratnya. Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengalaminya, merasakan bagaimana dahsyatnya peristiwa syakaratul maut. Masya Allah. Oleh karena itu Nabi berdoa kepada Allah. Apa doa yang dibaca oleh Nabi? Allahumma hawwin alayya fi syakarat. Allahumma hawwin alayya fi syakarat. Ya Allah, berikan kemudahan aku di dalam menghadapi syakaratul maut. Allahumma hawwin alayya fi syakarat. Berikan kemudahan aku di dalam menghadapi peristiwa syakarat. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang perlu kita ingat benar-benar, yang perlu kita sadari betul. Ada peristiwa yang disebut dengan syakaratul maut. Makanya di dalam salah satu doa kita pun dianjurkan, ya, yang diukir oleh seorang ulama, menulis sebuah doa.
Gimana itu? Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Ya Allah, aku minta kepadamu keselamatan dalam agama ini. Selamatkan agama. Wa afiatan fil jasad, dan kesehatan pada jasad. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad, dan kesehatan, afiah, keselamatan pada jasad. Kemudian gimana lanjutannya? Salamatan fiddin wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi, dan tambahkan aku dalam urusan ilmu, tambahkan ilmu pengetahuan kepadaku. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizki, dan keberkahan dalam urusan rizki, berkah. Wa barakatan fir rizki. Kemudian wa taubatan qoblal maut, dan berikan aku kemampuan untuk bertobat sebelum kematian itu datang. Wa taubatan qoblal maut, berikan aku kemampuan untuk bertobat sebelum ajal itu tiba, sebelum kematian itu datang. Wa rahmatan indal maut, dan berikan aku rahmat saat terjadinya kematian. Wa rahmatan indal maut. Kemudian wa maghfiratan ba'dal maut, dan berikan aku ampunan, ampuni dosa-dosaku setelah peristiwa kematian itu tiba. Ya, wa maghfiratan ba'dal maut. Kemudian Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut, dan berikan aku kemudahan saat peristiwa sakarat itu tiba. Ini doa-doa yang sangat luar biasa kita butuhkan. Diberi taubat sebelum kematian, diberi rahmat pada saat terjadinya kematian, diberikan kemudahan pada saat peristiwa kematian, dan diberikan ampunan setelah kematian. Ini doa-doa yang luar biasa. Doa-doa yang luar biasa. Nah, makanya ini saged doa-doa niku walaupun tidak panjang, walaupun tidak banyak yang dihafal, ngerti ya sak karpe. Aku iki sedang minta apa niku beda nanti rasanya. Beda rasanya. Kemudian itu peristiwa yang ketiga yang harus sering diingat, bahwa kematian tidak bisa dihindari. Kematian tidak bisa kita tidak bisa bersembunyi, tidak bisa menghindar, dan tidak bisa lari dari kematian. Begitu ajal itu tiba, kemanapun engkau lari, kemanapun engkau pergi, dimanapun kamu tinggal, maka kematian itu akan datang kepadamu. Yang terakhir, yang keempat, yang harus sering-sering kita ingat dari kematian itu adalah al-maut laisa nihayatul amr. Al-maut laisa nihayatul amr. Kematian itu bukan akhir segalanya. Kematian bukan akhir segalanya. Berarti pripun pengertian itu? Ya, kuburan itu bukan tempat terakhir untuk istirahat. Soalnya sering kita dengar ketika ada napa niku sambutan ya dari keluarga, alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah mengantarkan saudara kita ke peristirahatan. Nah, belum, keliru nih gimana? Belum. Kenapa? Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Al-qabru awwal manazilil akhirah. Kuburan itu tempat pertama kali persinggahan menuju akhirat. Masya Allah. Apa kata Nabi? Kuburan itu merupakan tempat persinggahan pertama kali menuju, itu transit awal. Makanya sebagian ulama mengatakan kematian merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Nah, kalimat yang paling pas untuk dijadikan sambutan pada peristiwa itu pada saat kita hantar jenazah, kita sudah mengantarkan, sudah menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim merawat saudara kita yang sedang meninggal dunia. Dan saudara kita hari ini, inilah hari pertama saudara kita meninggalkan dunia dan semuanya. Hari ini hari pertama saudara kita meninggalkan dunia dan keluarganya. Sekaligus inilah hari pertama saudara kita masuk kepada alam akhirat. Ya Allah, ini hari pertama dia akan menempati tempat yang baru. Yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, tidak ada satu pemandangan, kata Nabi, ma ra'aitu mandaron qattun al-qabru abda'u min. Apa kata Rasulullah? Aku tidak pernah menyaksikan, aku tidak pernah melihat satu pemandangan sekalipun yang lebih serem, yang lebih dahsyat daripada pemandangan peristiwa alam kubur. Tidak ada satu pun pemandangan yang lebih menyeramkan, yang lebih mengerikan dibandingkan dengan peristiwa alam kubur. Dan saudara kita hari ini, teman kita hari ini, keluarga kita hari ini adalah hari pertama dia menempati tempat tersebut. Lalu kita datang untuk bertaziah. Apa tujuannya? Mendoakannya. Karena ini merupakan hari pertama dan ini merupakan malam pertama. Malam pertama. Dengan kematian itu terjadi perubahan, semua berubah. Satu, tempat tinggal. Yang kemarin tinggal di dalam rumah disertai dengan istri, suami, dan anak-anak, mulai hari ini hari pertama dia tinggal sendirian di alam kubur. Satu, sendirian. Sendirian dengan alam yang tidak pernah kita lihat, dengan pemandangan yang tidak pernah kita saksikan, sendirian. Yang kedua, yang biasa dia tidur di tempat tidurnya dengan kasur, dengan sofa, dan berbagai macam kenikmatan. Hari ini hari pertama, malam ini malam pertama dia tidur di atas lumpur. Hari pertama. Yang ketiga, yang dia biasa memilih selimut-selimut yang lembut untuk menghangatkan badannya. Malam ini malam pertama. Hari ini hari pertama dia harus merasakan dinginnya malam pertama di alam kubur dengan berselimutkan kain kafan. Kain kafan. Yang keempat, yang biasa ditemani, didampingi oleh anak cucunya.
hari ini berubah. Bisa jadi ular, bisa jadi belatung, bisa jadi ulat yang mendampingi kita dan akan melahap semua daging yang ada pada kita, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah. Itu malam pertama di alam kubur sendirian. Nah, inilah yang diceritakan oleh para ulama, inilah yang diceritakan oleh Nabi SAW. Ada peristiwa di alam kubur itu. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi yang perlu kita baca, Bapak Ibu, menjelang salam di setiap sholat. Ada doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksaan jahanam, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Ada peristiwa apa di alam kubur itu? Pertama, ada namanya fitnatul kubur. Fitnah kubur. Sebagaimana keyakinan ahli sunnah, satu riwayat dari hadis Nabi, riwayat Imam Ahmad, ketika orang sudah masuk ke dalam kuburnya, maka dua malaikat akan datang kepadanya dan menanyainya tentang 3 persoalan. Itu yang disebut dengan fitnah kubur. Kita bisa jawab atau tidak tergantung kondisi kita hari ini, Pak. Pertanyaan dua malaikat yang dinamakan Munkar Nakir, yang bentuknya Masya Allah. Yang satu disebutkan oleh Nabi, wajahnya Munkar dan Nakir di kubur. Yang satu biru dengan kebiru-biruan yang luar biasa, jadi sangat menyeramkan. Yang kedua hitam dengan kehitam-hitaman yang sangat-sangat. Itu wajah dari malaikat Munkar Nakir. Bon, hari ini itu jawabannya. Kalau hari ini kita ditanya, tolong sebutkan sifat-sifat Tuhanmu, ya tadi kita betul menjawab, ini betul kagungan ilmu. Tolong sebutkan tentang tauhid. Kira-kira jawabnya apa? Kan gitu. Orang kalau nggak ngerti jawabnya apa? Kan begitu. Seperti itu nanti kita. Seperti itu nanti kita. Masya Allah. Itu yang pertama, peristiwa yang terjadi dalam kubur. Ada peristiwa fitnah kubur. Makanya setelah pemakaman, setelah mayat ditimbun dengan tanah selesai, Nabi menganjurkan. Apa kata Nabi? Habis ini saudara kita akan mendapat fitnah di dalamnya. Maka satu, doakan agar diampuni dosanya. Doakan agar diampuni dosanya. Yang kedua apa? Doakan agar ditetapkan keyakinannya. Makanya waktu doa yang dinukil oleh para ulama, doa setelah pemakaman, Allahumma gfir lahu wasabbithu bil qawli sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allahumma gfir lahu wasabbithu bil qawli sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Dimulai dari ketika memasukkan jenazah. Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak harus mengetahui, waktu jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat, itu doanya gimana? Doanya gimana? Gimana? Bismillah ala millat
Ribon Bismillah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Jenazah ini dikuburkan berada di atas agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu doa. Rata-rata tidak hafal. Gimana? Iya. Rata-rata tidak hafal. Makanya Pak, kalau kita nganter jenazah ke kuburan, pesan saya, tolong mendekatlah. Dan jangan ada gurauan. Ini serius. Kalau di kuburan itu langsung bal-balan. Lalu nemen. Lu terjadi. Mau saya dengar langsung aja. Mau ngubur mayit ngubur bal-balan. Lu bener nih. Pas taksiat sempatkan panjenengan dan saya untuk mendekat sebelum dimandikan. Coba mendekat beberapa saat, duduk di situ merenungkan. Jenengan cuma datang. Walaupun beribu-ribu kali kita takziah, kita nggak dapat nasihat, nggak dapat pelajaran apa-apa kita. Bahkan kadang-kadang bahas bensin mudah, pertalit dioplos, itu dibahas waktu takziah. Bisa terjadi namun betul terjadi. Boten pas opo manik guyon, ndak layak. Orang keluarganya menderita, orang keluarganya sedih. Lo kok dia ini jadinya sangat karu-karuan. Ini adab-adab di dalam takziah. Itu yang kita saksikan. Malah tadi guyon Pak. Qadarullah si meninggal niki wong ini kurang dikeras atine. Nek rapat mesti error katanya. Lu ngoten niku tiga guyon. Wis meneh rapat aman. Lu terjadi demi Allah terjadi. Konjone salah-salahkan krekil musuhmu wis gak ono. Lu terjadi mboten? Terjadi. Ndak layak. Tidak patut kita mengenal siapapun dia, doakan agar dia diampuni oleh Allah. Berat setelah ini, Pak, saya itu berat, bukan persoalan main-main. Makanya saya pesan ke panjenengan kalau takziah itu mendekat kepada jenazahnya, mendekat, lihat wajahnya, minta izin keluarganya, bisa enggak saya mendekat kepadanya, lihat di situ. Itulah akhir kehidupan. Kesombongannya berakhir, ketawaduannya berakhir, kebaikannya berakhir, keburukannya berakhir, kecuali dia punya amal-amal jariah. Kalau sudah demikian, apa yang bisa kita lakukan? Mulut sudah tertutup, aliran darah sudah berhenti, detak jantung sudah tidak berfungsi lagi, mata sudah tidak berfungsi. Hanya gara-gara satu sebab, Allah pisahkan dengan roh. Diambil cuma satu, rohnya diambil. Kita sudah menjadi sesuatu yang tidak bernilai. Hanya satu yang diambil, roh. Yang diambil berapa? Cuma satu, roh. Sudah tak bernilai kita itu. Inilah kita. Dan itu akan terjadi di waktu yang tidak pernah kita duga-duga. Begitu cepat bagi Allah, begitu cepat. Ada teman-teman kita, keluarga kita. Saya beberapa bulan akhir ini ya kehilangan orang-orang yang dekat sekali. Enggak disangka, enggak diduga. Cepat sekali, ya Allah. Ya ampun. Nah, sekarang itu peristiwa yang pertama di alam kubur ada
Yang kedua ada apa? Ada kegelapan. Orang di alam kuburnya nanti itu Pak bisa tinggal di tempat yang terang benderang dan bisa tinggal di dalam gelap gulita yang sangat mengerikan. Maka kita butuh sesuatu yang bisa menjadikan penerang di alam kubur kita. Apa salah satunya? Yang pagi ini kita lakukan, ngaji, dapat ilmu, itu cahaya. Jadi nek kula sampean urip niku gak duwe ilmu tentang agama dan kita mempertahankan dengan ketidaktahuan ini, berarti kita sudah menyiapkan lorong-lorong yang gelap. Karena diancam oleh Allah, barang siapa yang di dunia buta terhadap agama, maka kelak dia akan dibutakan dan ditempatkan di tempat yang sangat gelap gulita. Ya, monggo kalau mau milih itu silakan. Kalau milih peteng-peteng ya Ustaz, monggo. Mbok pikir itu guyonan, sendirian, suka tak suka, siap tak siap, dan tidak ada tempat untuk lari. Itu pertama. Yang kedua, apa alat-alat untuk menerang kubur kita ini? Sholat yang kita lakukan. Sholat yang kita lakukan. Makanya sholatnya sing tenang. Jenengan kali kalau sakit bayang nih loh Pak, suwengi sedina tok, suwengi satu malam aja tanpa hidup, tanpa penerangan, rasanya piye? Rasanya piye? Semalam aja tanpa penerangan, rasanya piye? Iku si ono lilin, si ono lampu di HP, itu sudah menderita. Kelak kita tidak akan pernah lagi menemukan cahaya-cahaya itu. Betul-betul dalam kegelapan, sendirian. Ingat. Itu terjadi. Kemudian apalagi yang menjadi cahaya atas amal kita ini? Zikir kita, ibadah kita ini cahaya. Makanya Nabi mengatakan as-sholat nur, as-sodaqah burhan. Sodaqah itu bukti tentang benarnya keimananmu. Bacaan Quran yang kita baca itu cahaya nanti. Makanya maca Quran, ojo WA. Ramadan yang ngapa mau senang TikTok ibu-ibu. Wis leren TikTok ya leren Quran. Ini bulan istimewa, jadi pada karo bulan liyane. Memang kalau kita wanita sehat, seger, kaya gak butuh. Wis akhirat durung ono kematian kaya ngoten bae. Ingat kematian kata Imam Ghazali, masih ingat? Masih ingat? Kenapa pesan Imam Ghazali? Waktu pulang ngaji sing beberapa waktu yang lalu koyo jenengan iku paham. Takon ini hilang tenan ini. Lah untungnya saya kula sunat malaikat tekan gepuki sampeyan. Nah ini sih serius. Napa kata Imam Al-Ghazali, al-maut la yahtasu bimaridi. Mati itu bukan karena sakit. Mati itu bukan karena sakit. Artinya apa? Orang kalau mati harus sakit dulu. Tidak. Lihat peristiwa-peristiwa itu. Makanya kalau kita dengar teman kita mati, kerabat kita mati, tetangga kita mati, pertanyaan pertama apa? Sakit apa? Padahal orang mati itu tidak harus sakit. Yang tadi saya ceritakan itu tanpa sakit. 2 orang. Terus ada lagi tetangganya ini santri kami mau haji.
Tetangga dekatnya itu menyiapkan diri, Pak, nanti nek berangkat haji saya yang akan nganter jenengan. Aku biar oleh kecipratan berkah. Nggih monggo seneng. Subuh niku jalan-jalan, Pak. Cek gak ngantuk soalnya persiapan nganter tetangganya mau berangkat haji. Mari ngoten setelah jalan-jalan dulu istrinya bikin kopi. Gawe no kopi ya. Setelah jalan-jalan itu duduk senden ke kursi, kopi dihidangkan, udah nggak bisa dibangunkan lagi. Makanya coba teman-teman senden kontra inter, oh langsung tangi. Si senden langsung tangi. Tidak peduli, jangan merasa aman dari kemana. Oh aku sinom, aku nggak mau sakit. Kamu siapa bilang kalau kita harus sakit dulu? Siapa yang bilang? Cuma ulang bersama ini kita pakai cerdas, betul? Peristiwa itu beribu-ribu kali kita mendengar kematian tanpa sakit. Mestinya kan belajar. Aku bisa alami seperti itu. Dadak ngoten ya Allah, ada yang kecelakaan. Lah kaya si piantun niki wae kula critakno di daerah Pagesangan niki wae tanpa sakit. Jadi ibu ini ku sampai nyelelem. Kenapa? Karena baru saja makan bareng, keluar bareng, saya ngajak dia, yang bayari dia, yang terakhir dia. Itu yang terakhir kali. Pernah diduga, pernah disangka, tidak disangka. Gue mati baru ditafsir kok. Makanya ini muni ini, makanya itu ditafsir macam-macam ini. Gimana? Oh ternyata itu isyarat, itu isyarat. Nek mati, nek mati gak ada isyarat. Laris betul? Iya. Dan itu nasihat Pak buat kita, bahwa kita juga akan bisa mengalami seperti itu. Itu yang kedua, ada kegelapan. Yang ketiga ada apa? Ada himpitan. Masya Allah, dihimpit nanti. Setiap orang merasakan himpitan itu. Hanya saja volume desakan himpitan itu sesuai dengan dosa. Walaupun sekarang rumah kita luas, tidak pernah terhimpit, silakan. Tapi kalau kita tinggalkan kewajiban, kita lupakan Allah, nanti kita akan dihimpit dengan himpitan yang akan menghancurkan tulang-tulang kita. Makanya tiang-tiang di dulu Pak, orang-orang sepuh dulu itu kalau ngomong ngerasani wong sikate mati, wong sikate mati. Iki jamane mbahmu biyen wis muga-muga gak rasane elek, tapi ngrasani tapi muga-muga jembaro padahal mesti muni ngono. Gimana? Jadi setiap akan menukil cerita baik mesti ada dua doa ini. Wis gak rasane sing elek jamane mbahmu sing urip biyen muga-muga jembaro kubure padahal itu ada himpitan memang. Ada seorang sahabat, ya ada seorang sahabat yang ketika meninggal dunia itu Nabi mengatakan disebabkan sahabat ini meninggal, ars bergerak, ars berguncang, dan kematian sahabat ini itu dihadiri 70.000 malaikat. Lalu Nabi mengatakan setiap orang akan mengalami himpitan. Kalau ada orang selamat dari himpitan alam kubur, itu adalah sahabat Sa'ad. Dan sahabat Sa'ad ini pun mengalami himpitan sejenak, setelah itu dibebaskan kembali. Sahabat ini yang ketika meninggal dunia ars itu berguncang dan dihadiri oleh 70.000 malaikat. Masya Allah, itu ada himpitan nanti. Selamatkan mulai sekarang. Selamatkan mulai sekarang. Dan yang terakhir ada azab, ada siksaan.
Kalau yang meninggal ini adalah orang-orang yang soleh, yang taat, dia kendalikan hawa nafsunya. Begitu dia sudah ditetapkan dan dia dinyatakan selamat, maka pintu surga dibuka dan angin surga itu dimasukkan, diarahkan kepada kuburnya. Sebaliknya orang yang meninggal dengan membawa dosa dan kezalimannya, begitu dinyatakan dia tersiksa, maka pintu neraka pun dibuka dan udara yang sangat mengerikan ditiupkan ke dalam kuburnya. Silakan kita tentukan hari ini, di kubur kita nanti kita selamat atau tidak. Nah, persoalan yang terakhir adalah apa bekal yang perlu kita siapkan untuk menyambut hari pertama kita di alam kubur. Bekal apa yang perlu kita bawa saat kita sendirian di alam kubur? Kajian akan datang kita bahas. Ya, saat kesendirianmu di alam kubur, saat kesendirianmu di alam kubur, bekal apa yang perlu kita siapkan? Demikian kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan Allah Taala menolong kita semuanya. Semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari segala fitnah dunia dan fitnah akhirat. Dan semoga amal-amal yang hari ini kita lakukan, semoga menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian kita cukupkan dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.